Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Sebenarnya secara normatif kan, Undang-Undang Dasar 45 itu menggunakan kata-kata dibantu. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tapi dia dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara itu berbeda posisinya. Kalau menteri itu ya memang ada tanggung jawabnya sendiri dan diangkat diberhentikan oleh presiden. Wakil presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh wakil presiden. Dan dia itu bukan hanya ban serep yang setiap saat harus keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan karena orang tidak berhitung. Sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI, orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Assalamualaikum dan selamat siang. Setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden yaitu Prabowo dan Gibran, masih ada pihak-pihak yang meragukan akan pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Terutama ada beberapa kelompok, beberapa orang yang meragukan kepemimpinan dari seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan berbagai macam alasan. Mereka mengatakan bahwa wakil presiden masih terlalu muda. Kemudian mereka meragukan kemampuan wakil presiden. Tetapi mereka juga lupa bahwa ketika terjadi pelantikan, maka disitulah pasangan pemimpin negara ini sah, dan apapun itu kita harus mendukung pasangan pemimpin Republik Indonesia yaitu Prabowo Gibran. Jadi pada video kali ini saya coba untuk menampilkan seorang pengamat telematika dan sekaligus politikus yang mencoba untuk menggugah peran daripada Wakil Presiden Gibran di dalam pemerintahan dan dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana pendapat dia tentang peran Presiden dan Wakil Presiden. Ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan macan atau kucing, buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing, gitu ya. Jangan. Buat macan kembali. Karena kalau tidak hati-hati, maka memang benar. Ada apa dengan Prabowo itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P. Ada apa-apa dengan Prabowo. Ya, dari komentar Bang Roy Suryo ini, dia mempertanyakan tentang peran daripada Wakil Presiden Gibran ketika Presiden ke luar negeri, yang kemudian mempertanyakan apa peran Wakil Presiden ketika Prabowo mengatakan bahwa telepon saya. Jadi mungkin di sini dia mencoba untuk menggugat bagaimana peran daripada seorang Gibran, seorang Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dan
tugas antara presiden dan wakil presiden itu sudah sangat jelas dalam undang-undang kita. Presiden memiliki tugas yang sangat penting dan sangat krusial bagi pasangan wakil presiden dan presiden kita. Untuk itu, ada baiknya kita coba simak apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, pakar tata negara, tentang peran daripada presiden dan wakil presiden ini. Sebenarnya secara normatif kan Undang-Undang Dasar 45 itu menggunakan kata-kata dibantu. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tapi dia dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara itu berbeda posisinya. Kalau menteri itu ya memang ada tanggung jawabnya sendiri dan diangkat diberhentikan oleh presiden. Wakil presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh wakil presiden. Dan dia itu bukan hanya ban serep yang setiap saat harus sedia menggantikan presiden apabila terjadi sesuatu pada presiden. Nah, betul-betul wakil presiden itu seperti diperankan oleh Pak Hatta di awal kemerdekaan. Pak Hatta itu banyak sekali inisiatif, banyak sekali yang dilakukan, dan Bung Karno percaya. Itulah yang disebut dengan duit tunggal pada waktu itu. Jadi kalau saya terpilih sebagai wakil presiden, yang saya tawarkan kepada beliau adalah saya akan membantu betul membenahi lembaga-lembaga negara kita ini, dan kemudian membangun sistem hukum yang benar di negara kita ini, dan memastikan langkah-langkah presiden itu konstitusional dan tidak nabrak segala macam peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, dari penjelasan Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra tadi sangat jelas disebutkan bahwa peran wakil presiden itu dalam konstitusi kita itu sangat penting. Walaupun dia adalah sama-sama pembantu presiden seperti menteri, tetapi wakil presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Beda dengan menteri, menteri diangkat diberhentikan oleh presiden, tapi wakil presiden tidak bisa diberhentikan oleh wakil presiden. Dan wakil presiden itu dapat membantu tugas-tugas presiden ketika presiden berhalangan. Atau seperti saat ini presiden lagi pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tugas-tugas kepresidenan, tugas-tugas pemerintahan itu diwakilkan oleh wakil presiden. Ini sangat, saya pikir mungkin di sini Abang Roy Suryo tidak memaknai secara mendalam apa fungsi daripada wakil presiden. Apa sebetulnya tugas dan wewenang wakil presiden? Kalau kita mengacu mengenai kedudukan wakil presiden, bisa kita lihat pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1-nya berbunyi begini: Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 2-nya, dalam melakukannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Jadi sebetulnya kedudukan wakil presiden dan presiden itu sama, setara gitu ya. Hanya saja untuk membedakannya berdasarkan pasal 4 ayat 2 tadi, karena dia adalah pembantu presiden, maka bisa dikatakan satu tingkat di bawah presiden. Yang berarti wewenang dan peran wakil presiden itu terbatas. Maka semua tindakan wakil presiden harus sesuai dengan keinginan presiden. Bisa dikatakan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara. Ya, sangat jelas ya, tugas daripada wakil presiden itu dia satu tingkat di bawah presiden. Tugas-tugas wakil presiden adalah sesuai dengan visi misi yang diemban oleh presiden, dan itu sangat jelas dalam undang-undang kita yang mengatur tentang apa peran daripada tugas presiden dan wakil presiden. Dan untuk itu sebagai seorang wakil presiden, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Yusril bahwa ketika presiden berhalangan ke luar negeri, maka wakil presiden itu dapat menggantikan tugas-tugas kepresidenan. Dan saat ini Gibran sebagai wakil presiden menggantikan tugas-tugas kepresidenan, acara-acara kenegaraan yang ditinggalkan oleh Presiden Prabowo. Dan mari kita lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam ketika Prabowo berada di luar negeri. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Wakil
Presiden Republik Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Dia menggantikan Presiden Prabowo mengikuti upacara Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Ya, itu tadi beberapa kegiatan daripada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika Presiden Prabowo itu berada di luar negeri dan dia menggantikan Bapak Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Beberapa acara kenegaraan itu kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan tugas-tugas kepresidenan. Beberapa pihak juga sebenarnya munculnya keraguan-raguan ini karena menganggap bahwa Gibran ini merupakan anak ingusan, anak kemarin sore, anak muda yang belum punya pengalaman, sehingga kemudian belum punya kemampuan untuk mengemban tugas sebagai seorang wakil presiden. Itu beberapa tanggapan orang-orang ya. Tapi hal ini dibantah beberapa tokoh yang menyaksikan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu bukan orang yang biasa-biasa, dia seorang wali kota Solo, dan untuk itu mungkin mari kita coba lihat bagaimana pendapat seorang Luhut Binsar Panjaitan tentang siapa sebenarnya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita. Mas Gibran itu bukan anak ingusan. Saudara Gibran dari sejak muda dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan karena orang tidak berhitung sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI. Orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat. Ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi melihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa iya tuh bisa jadi presiden gitu. Tapi saya terus terang melihat tidak begitu, karena saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo, dan saya lihat dia mengikuti. Ya, demikian tadi reaksi tentang video, tentang pendapat orang-orang yang meragukan akan kemampuan daripada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian menyaksikan peran seorang wakil presiden sebagai pasangan presiden dalam pemerintahan Indonesia. Jadi hubungannya dengan kata-kata dari Bang Roy Suryo yang mengutip perkataan Prabowo bahwa ada apa-apa telepon langsung saya, ini menunjukkan bahwa dalam hal yang sifatnya prinsipil, ketika presiden lagi berkunjung ke luar negeri, tidak ada berada di Indonesia, hal-hal yang sifatnya prinsipil itu harus berkoordinasi dengan presiden. Itu garis yang harus ditaati. Adapun wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan fungsi-fungsi daripada presiden
dalam hal sifatnya administratif atau menghadiri kegiatan-kegiatan. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya sangat prinsip, maka itu harus dikoordinasikan dan harus ditelepon langsung Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalau bukan hal yang sifatnya prinsip, maka inilah peran dari seorang wakil presiden sesuai dengan amanat konstitusi. Dia juga adalah pembantu presiden, bahwa presiden itu dibantu seorang wakil presiden. Dan peran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka juga dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah pembantu presiden, menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada presiden. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang salah. Saya kira demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.